Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Sekar Hayu. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, News Point. Universitas Brawijaya mendapat kunjungan dari King College London untuk membahas berbagai peluang kerjasama pendidikan dan riset. Kunjungan ini membahas berbagai peluang kerjasama dalam bidang pendidikan dan riset, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus Singosari. Direktur International Office UB, Didik Hartono menjelaskan, pertemuan ini membawa angin segar bagi UB yang sedang giat menjaring berbagai mitra di luar negeri. Keberadaan King College sebagai salah satu kampus terkemuka di Eropa diharapkan dapat menjadi mitra strategis UB dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan riset yang berujung pada peningkatan reputasi internasional. King College London University melakukan pertemuan dengan rektor dan jajaran Universitas Brawijaya untuk membahas berbagai peluang kerjasama dalam pendidikan dan riset di berbagai bidang keilmuan. Dalam pertemuan tersebut, kedua kampus saling memaparkan secara singkat profil dan peluang kerjasama yang dapat diwujudkan bagi kemajuan bersama. It is kind of great distinct and privilege bagi Universitas Brawijaya. Kita mendapatkan kunjungan dari King's College London University, ini dari salah satu perguruan tinggi tertua keempat di Inggris. Jadi perguruan tinggi yang berdiri tahun 1830-an. Jadi perguruan tinggi yang sudah well established di segala bidang. Dan kita beruntung dikunjungi oleh King's College London University, dan mereka berusaha untuk dan ini diprakarsai oleh KEK di Singosari, di kawasan ekonomi khusus di Singosari, bahwa pemerintah itu memiliki komitmen yang sangat kuat untuk membuat kawasan ekonomi khusus yang dilatar belakangi oleh pendidikan juga dan juga turisme. Nah, terkait dengan tersebut, maka KEK Singosari juga memiliki koneksi yang kuat dengan King's College University, King's College London University, dan mereka mengajak Brawijaya. Jadi suatu keberuntungan yang luar biasa. Jadi Universitas Brawijaya yang Pak Rektor sangat getol, memiliki visi yang jelas tentang internasionalisasi Universitas Brawijaya, sekarang mendapatkan kunjungan dari King's College University. Jadi memang benar-benar kita mendapatkan sesuatu seperti durian yang runtuh. Direktur International Office UB Didik Hartono mengatakan Universitas Brawijaya dapat belajar banyak dari King College London untuk meningkatkan reputasi perguruan tinggi secara global. Saat ini, King College berada pada peringkat 37 dunia menurut QS World, sedangkan UB masih pada kisaran 800 plus. Didik menyebut terdapat beberapa fakultas yang dimiliki oleh UB yang dapat berkolaborasi dengan King College London dengan harapan dapat menarik minat mahasiswa asing untuk menempuh studi di Universitas Brawijaya. Selain itu, UB juga berharap nantinya semakin banyak dosen asing yang melakukan kegiatan mengajar dan riset bersama Universitas Brawijaya. Pembicaraan kerjasama antar Universitas Brawijaya dengan King College London diharapkan dapat memberikan banyak dampak kepada Universitas Brawijaya. Dalam hal pemeringkatan, UB perlu belajar banyak kepada King College London yang memiliki peringkat jauh di atas SAP berdasarkan QS World. Selain itu, diharapkan kerjasama ini nantinya dapat menarik minat mahasiswa asing untuk menempuh perkuliahan di Universitas Brawijaya. Tadi dipimpin oleh Dr. Helen dan juga beberapa kolega dari Fakultas Hukum, dari Fakultas Budaya dan juga Public Policy, dan juga satu lagi dari Arts and Humanities. Nah, sebetulnya kalau kita berbicara tentang kerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki ranking yang sangat tinggi, memang kalau head to head dengan dengan life sciences, dengan dengan medical sciences, dengan eksakta ya, kita memang sangat butuh banyak belajar tentang itu. Tapi kalau misalnya kita menonjolkan sisi humanity, kemudian culture dengan cultural heritage, itu bisa compete, bahkan bisa menarik attract our international students. Nah, sebagaimana diketahui bersama bahwa di QS ranking itu 2,5%
scoring dari penilaian dari QS adalah dari international inbound faculties atau dosen asing, kemudian international inbound students atau mahasiswa asing. Jadi dari 5% itu kita bisa sangat belajar banyak dari King's College London University. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UB akan memaksimalkan program FPIK Mengajar kepada sekolah SMK Perikanan di Jawa Timur. Program ini menurut Kaprodi PSP Perikanan UB, Dr. Fuad, merupakan salah satu program unggulan untuk mensosialisasikan berbagai hal mengenai keilmuan perikanan dan ilmu kelautan. Program ini juga dapat melibatkan berbagai program studi yang ada di FPIK UB sehingga dapat memberikan berbagai materi sesuai dengan kebutuhan sekolah. Selain sebagai media sosialisasi mengenai FPIK UB, program FPIK Mengajar juga dapat meningkatkan kolaborasi antara fakultas dengan sekolah kejuruan perikanan yang berada di Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas pengetahuan siswa dalam bidang perikanan dan kelautan. Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan UB memiliki program FPIK Mengajar yang ditujukan untuk siswa sekolah kejuruan perikanan yang ada di Jawa Timur. Program ini diharapkan dapat menjadi salah satu program unggulan yang melibatkan banyak pihak untuk kegiatan pengabdian masyarakat. FPIK Mengajar juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana mengenalkan FPIK UB kepada siswa sekolah sebagai salah satu fakultas perikanan dan kelautan terbaik di Indonesia. Sebenarnya ada satu program yang ini belum maksimal kita kembangkan, yaitu adalah namanya FPIK Mengajar, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Mengajar. Jadi kita akan memiliki atau bekerja sama dengan seluruh SMK perikanan yang ada di Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan dan sebagainya, itu untuk sebagai mitra MBKM. Jadi mahasiswa kita begitu dikirimkan ke SMK tersebut begitu untuk mengajar, namanya FPIK Mengajar. Nah, selain itu mitra kita yang di perusahaan-perusahaan lain masih banyak sebenarnya. Kalau di Surabaya itu ada Aneka Tuna Indonesia, begitu, tapi itu tidak murni dari program studi pemanfaatan budaya perikanan. Mungkin kita kolaborasi dengan teknologi hasil perikanan, terus ada sosial ekonomi perikanan, mungkin di sana juga ada ilmu kelautan dan sebagainya. Program IISMA yang sudah mulai berjalan menjadi perhatian serius dari International Office UB. Bentuk perhatian tersebut dilakukan oleh IOUB dengan memberikan informasi secara berkala mengenai tahapan program IISMA. Memberikan sharing mengenai IISMA dengan menghadirkan alumni program serta pelatihan bahasa dan wawancara program IISMA, Direktur International Office UB Didik Hartono menjelaskan berbagai layanan informasi mengenai IISMA yang diberikan pihaknya merupakan upaya dari pihak kampus agar mahasiswa UB memiliki kesiapan tinggi dalam mengikuti tahapan seleksi program IISMA. Program IISMA memberikan pengalaman yang berharga bagi mahasiswa UB untuk mengikuti perkuliahan di berbagai kampus terkemuka di dunia, serta berbagai pengalaman lainnya. International Office UB gencar melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada mahasiswa yang akan mengikuti seleksi program IISMA tahun 2023. Layanan ini diberikan kepada mahasiswa agar mereka memiliki kesiapan yang tinggi dalam mengikuti proses seleksi sehingga diharapkan pada tahun ini jumlah mahasiswa UB yang lolos diterima program IISMA meningkat.
ISMA itu dibuka pendaftaran tanggal 8 Februari sampai dengan 1 Maret tahun 2023. Tapi sosialisasi sudah kita laksanakan sebelumnya, jauh-jauh itu sudah sudah didengungkan bahwa adakan program ISMA, dan ini maju sekali dari tahun kemarin. Tahun kemarin itu bulan Maret itu barusan dibuka ya nggak salah, dan bulan April itu sudah mulai proses. Sekarang itu maju 2 bulan, luar biasa. Jadi persiapan kita juga luar biasa, lebih cepat lagi. Bahkan seperti yang disampaikan Mas Sidik tadi, bahwa kita sudah mengundang, pertama adalah mengundang alumni dari ISMA tahun 2022. Itu kita undang untuk memberikan exposure kepada adik-adik kelasnya, pada juniornya, agar tahu apa sih program itu ISMA. Program ISMA itu seperti apa, cara mendaftarnya bagaimana, kemudian experience-nya kuliah selama 1 semester di luar negeri itu seperti apa. Kan kebetulan kita undang kemarin dari Michigan State University, itu salah satu lulusan terbaik kita ya, IP-nya 4,0, di luar biasa nih. Kalau nggak salah itu putrinya Bu Arya dari GM-nya Gria Brawijaya nggak salah itu. Jadi luar biasa memang. Jadi dia pinter dan juga punya attitude yang baik, dan akhirnya menjadi mahasiswa terbaik, dan itu menjadi layak kita undang menjadi Pak Sidik, semacam motivator gitu Pak Sidik ya. Motivator kepada juniornya agar bisa tahu apa itu ISMA dan ujungnya akan mendaftar ISMA dan enthusiastic untuk mendaftar ISMA. Pemirsa, kinerja ekspor Jawa Timur pada bulan Januari tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 12,78% jika dibandingkan dengan bulan Desember tahun 2022. Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Dadang Hardiwan, menjelaskan nilai ekspor Jatim pada bulan Januari sebesar 1,71 miliar US dollar. Sedangkan nilai ekspor bulan Desember tahun 2022 sebesar 1,96 miliar US dollar. Dari sektor ekspor terlihat ekspor non-migas mengalami penurunan sebesar 12%, sedangkan ekspor migas mengalami penurunan 25% dibanding bulan sebelumnya. Kinerja ekspor migas dan non-migas di Jawa Timur pada bulan Januari 2023 mengalami penurunan sebesar 12,78% dibandingkan dengan bulan Desember 2022. Sedangkan secara year on year, nilai ekspor bulan Januari 2023 juga mengalami penurunan 6,19% jika dibandingkan dengan tahun 2022 pada bulan yang sama. Ekspor sektor non-migas Jatim saat ini sudah mendominasi ekspor Jawa Timur jika dibandingkan dengan produk migas. Nilai ekspor Provinsi Jawa Timur pada bulan Januari 2023 ini mencapai 1,71 miliar US dollar, di mana ini turun sebesar 12,78% bila dibandingkan dengan Desember 2022. Jadi secara mantuman turun sebesar 12,78%. Di mana penurunan untuk sektor non-migas ini sebesar 12,08% dari 1,85 miliar US dollar menjadi 1,63 miliar US dollar. Sektor migas sudah tidak menjadi primadona ekspor Jawa Timur lagi. Hal ini terlihat dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Jawa Timur untuk bulan Januari tahun 2023. Kontribusi sektor migas hanya berkisar 4%, sedangkan sektor non-migas mencapai 95,5%. Kepala BPS Jatim, Dadang Hardiwan, mengakui bahwa kontribusi sektor non-migas untuk ekspor Jatim saat ini sudah sangat tinggi. Sektor non-migas saat ini disumbang oleh produk industri, pertanian, dan pertambangan.
Diharapkan ke depan kontribusi produk tersebut akan lebih meningkat sehingga dapat meningkatkan perekonomian Jatim dari sektor non-migas. Produk non-migas Jawa Timur saat ini menjadi produk yang memberikan kontribusi tinggi terhadap ekspor Jatim. Saat ini nilai ekspor non-migas mencapai 95% dari total nilai ekspor. Hal ini menjadi angin segar bagi tumbuhnya industri non-migas di Jawa Timur agar dapat terus ditingkatkan sehingga tidak tergantung pada industri migas yang tidak dapat diperbaharui ulang. Sektor pada Januari 2023 ini memang masih didominasi oleh ekspor non-migas, ya, di mana ekspor non-migas ini menyumbang sekitar 95,55% dari total ekspor yang ada di Jawa Timur. Kemudian dari ekspor non-migas, kita bisa melihat bahwa sektor migas ini memang hanya tercatat ya 75,92 juta US dollar. Kalau kita secara persentasekan migasnya hanya 4,45%, ya. Kemudian untuk yang sektor pertanian memang masih kecil, ya, sekitar 3,26% atau sekitar 55,62 juta US dollar. Sedangkan untuk sektor pertambangan dan lainnya ini hanya 0,17% atau sekitar 2,87 juta US dollar. Geliat investasi generasi muda pada pasar modal harus diimbangi dengan kejelian dalam mencari sumber informasi yang memadai. Hal inilah yang dilakukan oleh Telkom dengan memberikan edukasi mengenai kinerja perusahaannya di pasar modal kepada mahasiswa. Vice President Investor Relation Telkom, Edwin Sebayang, menjelaskan mahasiswa sebagai investor retail merupakan wajah dari investor pasar modal pada masa yang akan datang, sehingga perlu mendapat edukasi yang memadai. Menurutnya, saat ini investasi pasar modal sudah menjadi bagian dari gaya hidup sebagian mahasiswa. Hal ini menurut Edwin merupakan kondisi yang positif bagi perkembangan pasar modal Indonesia. Investasi pasar modal saat ini sudah menjadi salah satu pilihan mahasiswa dalam kesehariannya. Kondisi ini merupakan hal yang positif bagi pertumbuhan pasar modal di Indonesia. Untuk itu, mahasiswa perlu mendapat informasi dan pengetahuan yang memadai mengenai dunia pasar modal, sehingga mahasiswa dapat menjadi investor yang berkualitas. Kita kan sekarang dari Telkom Indonesia itu berusaha untuk memberikan edukasi, ya kan, bahwa memang dinamakan investasi itu memang untuk jangka panjang, ya. Nah, lalu kedua itu adalah memberikan informasi itu seimbang antara investor retail dengan investor institusi. Nah, kita melihat kenapa kita masuk ke kampus, karena kita tahu bahwa ini adalah anak-anak muda akan menjadi the next investor di 5, 10, 20 tahun mendatang. Nah, kita mulai dari awal, kita memberikan literasi keuangan, memberikan knowledge pada mereka, ya, bagaimana sih sebenarnya investasi yang benar itu seperti apa, ya, karena anak-anak muda ini, ya, itu nanti ke depannya akan menjadi penerus investor ke depannya, ya. Artinya begini, jadi kita melihat anak-anak muda di beberapa universitas itu mereka sudah melek investasi, ya, bahkan sudah menjadi kebutuhan. Permasalahan pengelolaan sampah bagi masyarakat Kepulauan Madura menjadi salah satu perhatian bagi mahasiswa FPIKUB yang tergabung dalam Kampestan. Melalui program ekspedisi pulau terluar di Madura, para mahasiswa ini akan membantu memberikan solusi pengelolaan sampah bagi masyarakat. Ketua Kampestan Oki mengatakan, penanganan sampah menjadi salah satu problem yang ada di masyarakat sehingga membutuhkan solusi bersama, terutama bagi masyarakat pulau terluar. Melalui program ini, Oki berharap dapat memberikan kontribusi nyata bagi persoalan real yang dihadapi oleh masyarakat. Persoalan sampah tidak hanya menjadi pekerjaan rumah bagi masyarakat urban, namun juga masyarakat di pulau-pulau kecil Madura. Hal ini menjadi salah satu target
program ekspedisi pulau terluar Madura yang dijalankan oleh mahasiswa Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan FPIK UB. Diharapkan dengan keterlibatan mahasiswa akan muncul solusi bersama dalam penanganan persoalan sampah. Dari kami juga bisa belajar di sana tentang kondisi yang berada di Pulau Sasal itu sendiri. Selain itu juga output yang kedua, masyarakat di sana itu akan sadar terutama masalah-masalah yang ada di Pulau Sasal. Salah satunya itu masalah yang masih kita angkat di sini adalah masalah terutama di bidang sampah. Jadi harapannya sekali nantinya dari masyarakat sana itu sadar akan masalah sampah dan juga potensi yang ada di sana, masyarakat sana itu bisa terekspos di luar. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Sekar Hayu dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.